Opung Pandanababan, kita lihat dalam beberapa hari ini ya, pernyataan-pernyataannya di media ya, seolah-olah mengatakan bahwa anak-anak Jokowi ini anak kemarin sore, kan gitu ya. Anak-anak Jokowi ini anak bawa kencur. Ya, lalu kemudian anak kemarin sore dan anak bawa kencur itu kini jadi ketua umum di sebuah partai politik. Terlepas dari partai politik itu mau kecil mau besar, yang namanya partai politik ya partai politik. Artinya apa? Hari ini posisi Kaesang itu sama dengan posisi Megawati. Ya kan? Ini fenomena politik yang memang tidak mudah diterima. Kenapa? Karena seperti Opung Pandanababan itu lahir di era politik itu diberikan ruang ketika menghamba kepada pimpinan partai politiknya. Ya, lalu kemudian hari ini muncul ya dinamika-dinamika politik yang berbeda. Benar. Ya, Kaesang itu jadi ketua umum ya karena anaknya Jokowi. Sama begitu juga Gibran dan Bobi itu terpilih jadi wali kota, terpilih jadi bupati ya karena anaknya Jokowi dan karena menantunya Jokowi. Pertanyaannya emang kenapa? Itu adalah privilege ya, privilege politik yang dimiliki mereka. Kebetulan bapaknya, mertuanya adalah presiden. Lalu kemudian di mana salahnya ketika menggunakan privilege itu? Yang perlu kita lihat, apakah Bobi Nasution menjalankan kepemimpinannya sebagai wali kota Medan dengan baik? Apakah Gibran menjalankan kepemimpinannya sebagai wali kota Solo dengan baik? Ya kan? Nanti kita lihat apakah kemudian Kaesang yang katanya dikarbit, ya anak dikarbit itu, anak bawa kencur itu, apa bisa membawa PSI ini menjadi lebih baik? Ya kan? Jadi kinerjanya yang harus kita nilai. Saya secara pribadi ya turut melihat kinerja dari adik kita itu Bobi Nasution ya. Pola-pola kepemimpinannya ya, cara-cara bekerjanya justru beban kepada mereka ketika Jokowi selalu disematkan. Beban itu mengharuskan mereka melakukan tanggung jawabnya dengan super extraordinary. Kita bisa lihat, walaupun tidak ekstrim, tapi ada perubahan di kota Medan. Walaupun tidak ekstrim, ada perubahan di Solo. Saya jangan dibilang kemudian hari ini, wah membela anak Jokowi, membela penantu Jokowi ya, enggak. Lihat track record saya paling kencang mengkritik ketika Bobi Nasution masuk atau maju pilkada kota Medan, Gibran maju pilkada Solo. Tapi kontestasi sudah selesai. Jangan kemudian karena sakit hati politik kita terus membawa-bawa itu dan kemudian kita menampilkan atau menutup mata. Ya, kita iri terhadap pencapaian politik mereka itu. Ya, jadi berpolitiklah dengan baik, berpolitiklah dengan santun. Opung Pandanababan era udah berubah. Zaman Opung dulu ketika hanya menghamba kepada pimpinan partai lah baru diberikan karpet merah. Kalau kemudian pimpinan-pimpinan dulu tidak berpikir seperti Jokowi, jangan salahkan Jokowinya. Saya selalu berpendapat satu hal. Kalau untuk berbuat salah dan masuk penjara saja berani menabrak aturan, kenapa untuk berbuat benar tidak berani menabrak aturan? Terima kasih. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, kali ini saya akan mereaksi ya tanggapan dari netizen, anak dari Pak Jokowi, anak bungsu Pak Jokowi ya, Mas Kaesang, yang sudah terpilih atau dinobatkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia guys ya. Ketua Umum PSI, Partai Anak Muda guys ya. Saya pribadi saya merasa senang guys ya, merasa bersuka cita ya, turut berbahagia dengan terpilihnya Mas Kaesang sebagai Ketua Umum PSI guys ya. Nah, ini diharapkan ya dapat membuka pintu, membuka gerbang bagi anak-anak muda Indonesia ya untuk masuk terjun ke dalam dunia politik dan mempraktekkan cara-cara yang sehat, cara-cara yang beradab, cara-cara yang baik untuk ikut menyukseskan atau membangun bangsa dan negara kita. Ya, saya melihat anak-anak dari Pak Jokowi ini guys, dari karakter, gaya mereka ya, pola-pola kepemimpinan mereka itu tidak jauh-jauh dari Pak Jokowi yang kita kenal memiliki kedekatan dengan rakyat, bekerja dengan sungguh-sungguh dan telah melakukan banyak hal-hal besar untuk membangun bangsa dan negara kita. Selagi mereka bisa dan mampu melakukan hal-hal positif,
Kenapa kita harus pesimis ya? Kita dukung yang penting yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Namun di luaran sana guys ya, masih ada suara-suara sumbang, suara-suara yang tidak suka ya, jika anak-anak Pak Jokowi ini diberikan ruang untuk masuk ke dalam dunia politik. Bagi orang yang berpikir positif, bagi orang yang melihat dengan jernih bahwa bangsa dan negara kita ini ada di pundak-pundak anak muda ya, tentu kita tidak akan sampai berkata atau berpikir demikian. Oke guys, kita akan melihat lagi ya komentar dari netizen ya terkait dengan Mas Kaisang yang saat ini sudah menjadi Ketua Umum PSI, dan juga ada cuplikan pidato dari Mas Kaisang. Mari kita sama-sama menyaksikan berikut ini. Bocah karbitan istana Kaisang ini melegitimasi kepentingan Jokowi, bahwa seolah-olah Jokowi mengatakan kepada seluruh pendukungnya, besarkan PSI, hancurkan PDIP. Saya harus mengatakan itu secara apa adanya, dengan penerangan yang melihat secara utuh. Hanya saja kita sayangkan Ibu Megawati, Puan, semua itu seperti berlutut di bawah bocah-bocah karbitan istana ini. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Jadi sia-sia selama 10 tahun membesarkan Jokowi, kemudian Jokowi berubah menjadi macan yang seolah-olah berbalik menerkam PDIP yang diposisikan seperti domba-domba yang tidak berdaya. Kemudian sekarang proyek kedua adalah PDIP, hari-hari mereka sudah tidak berdaya lagi. Hanya membicarakan 2 putra presiden. Dua putra presiden. Tidak ada platform, tidak ada konsep. Hampir semua pemberitaan nasional, partai ini bangkrut. Hanya mengamati gerak-gerik Gibran, manuver Kaisang. Mondar-mandir, muter-muter di sini. Ini satu karma politik, azab atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas gambaran moral Ibu Megawati, Puan dan lain-lain itu berlutut di hadapan, di emperan istana. Kaisang Pangarep resmi jadi Ketua Umum PSI. Disclaimer dulu, gue nggak peduli siapapun ketua PSI yang baru, mau Kaisang kayak, mau Giring kayak, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menceritakan dan menyampaikan kekecewaan saya tentang sistem perpolitikan yang ada di Indonesia. Kaisang Pangarep bukan kader PSI, dia masuk ke PSI 3 hari yang lalu, dan sekarang dia jadi ketua umum. Artinya, sampai ke tahap ketua umum, Kaisang Pangarep tidak pernah melalui proses kaderisasi, proses pembelajaran politik. Dia dari latar belakang pebisnis yang kebetulan anak Presiden RI dan resmi menjadi ketua umum sebuah partai. Ketua umum sebuah partai adalah posisi yang sangat strategis di Indonesia, di mana ketua umum bisa mengambil banyak keputusan sangat penting, seperti keputusan koalisi, keputusan bagaimana menghadapi situasi politik yang saat ini berlangsung, dan keputusan-keputusan besar lainnya itu ada di tangan ketua umum partai politik. Yang ingin saya sampaikan adalah, Indonesia, terutama perpolitikan Indonesia, semakin jauh dari kata meritokrasi. Meritokrasi adalah proses yang dilalui oleh seorang politisi atau seorang kepala negara atau seorang pemimpin melalui proses belajar, pendidikan, keilmuan, keterampilan, sehingga dia memimpin berdasarkan keilmuannya, bukan hanya berdasarkan popularitas atau figurisasi semata. Dari sini kita bisa melihat bahwa politik Indonesia semakin lama semakin mengacu kepada politik figur, di mana daya beli atau daya tawar sebuah partai politik itu bukan berdasarkan dari meritokrasi seperti prestasi, bagaimana usulan kebijakannya, namun lebih bagaimana mereka mengkaderisasi orang-orang terkenal supaya mereka bisa mendapatkan elektabilitas yang semakin tinggi. Pembangunan elektabilitas yang seperti ini menurut saya cukup toksik. Karena orang-orang yang ada di dalam partai sangat mudah berpindah dari satu partai ke partai lainnya hanya untuk menarik elektabilitas dari masyarakat kepada partai tersebut. Sehingga konsistensi dari individu yang ada di partai juga terganggu. Partai juga lebih fokus untuk bagaimana mendapatkan kader-kader populer daripada membangun citra dan branding yang berdasarkan meritokrasi atau berdasarkan kemampuan dari partai itu sendiri, menyampaikan gagasan yang bagus, gagasan yang bisa membangun negara, atau gagasan-gagasan yang lebih progresif lagi di masa depan. Selamat buat Mas Kaisang Pangarep yang sekarang sudah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga walaupun tanpa proses meritokrasi yang panjang, Kaisang Pangarep bisa menjadi contoh figur yang benar-benar merepresentasikan meritokrasi dalam berpolitik. Terima kasih.
Hebat, mumpung tegengan masih 1 tahun, Kaisang berani menerima jadi ketua umum PSI. Gak bahaya tahu, wah jelas bahaya kata Caimin. Ini bisa merubah peta politik nasional. Fix Kaisang adalah orang dalam presiden. PSI sendiri sudah sami'na wa ta'na ke Jokowi. Menang, pasti menang. Jadi lengkap deh. Banyak yang komen ini lawak. Ya iyalah, emang lawak, politik itu lawak. Tawanya aja yang nggak kelihatan. Kamu pinter Mas Kaisang, pinter mengambil kesempatan. Istri tercinta, tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Pertama ini saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok. Cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tanganin. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaisang! Kaisang! Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat.
Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Oke guys ya, itu tadi cuplikan singkat ya pidato perdana Ketua Umum PSI Mas Kaisang Pangarep guys ya. Ya, saya terus terang merinding guys ya mendengarkan pidato perdana ini walaupun hanya sepotong ya. Teman-teman pasti sudah mendengarkan ya, karena memang sudah disiarkan, ditayangkan di televisi maupun di media sosial guys ya. Doakan ya semoga Ketua Umum PSI ini dapat membawa partainya menuju jalan kesuksesan serta nanti membuatkan hal-hal besar ya buat bangsa dan negara kita. Oke guys, selanjutnya kita masih melihat seperti apa komentar dari para netizen untuk Mas Kaisang ini. Tanya Kaisang ya, urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya, Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang, Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Ya, urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaisang juga. Nggih, Bun, makasih. Sudah dikasihkan untuk Mas Kaisang, Mas. Yuk. Isu Kaisang PSI sendiri seperti apa menanggapinya, Pak? Tanggapannya selamat gitu aja. Pantas nggak Pak Wali? Apanya? Jadi Ketua Umum PSI? Pantas. Sebelumnya sebenarnya sudah koordinasi dengan keluarga, gimana kan partai PDIP sendiri tidak? Ya, tadi kemarin dari PDI Perjuangan juga sudah menyampaikan gitu aja. Kaisang sudah berkeluarga, tentunya kalau ditanya diskusi sama keluarga, pasti yang jadi diskusi dulu keluarga inti dari Kaisang. Jadi untuk yang berikutnya tentunya ya keputusannya sudah Kaisang. PSI, Partai Solidaritas Indonesia, resmi mengangkat anak Pak Jokowi, Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum di PSI tanggal 25 September semalam. Baru 2 hari dia menjadi anggota PSI, Kaisang Pangarep ini udah diangkat menjadi Ketua Umum. Udah kayak gini ada juga pro dan kontra. Kalau aku emak-emak oke-oke saja, karena orang muda wajib dan tetap semangat untuk maju menyelamatkan bangsa Indonesia, Nusantara tercinta ini. Oke? Semangat! Partai Solidaritas Indonesia ini, PSI, udah 7 survei membuktikan, dia menyatakan kalau masuk ke DPR. Woi, benar ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ini dia, si Kaisang Pangarep ini penerus kayak bapaknya Pak D kita. Kalau kalian ada yang nggak suka dengan kondisi-kondisi dengan figur-figur Pak Jokowi ini urusan kalian. Kita Indonesia, masyarakat semuanya bebas mengeluarkan pendapat. Oke? 2 Februari 2024 resmi kita ada acara besar di Indonesia ini, pesta partai. Oke lah ya semua masyarakat, jangan milih dengan perintah orang. Kalian jangan milih dengan tawaran-tawaran beras 2 kilo, minyak makan sekilo, telur 1 papan. Jangan. Ikuti hati nurani. Itu si Kaisang udah masuk ke Partai Solidaritas, berpisah dengan si Bobi Nasution, berpisah dengan bapaknya Partai PDI. Kita nggak tahu apa maunya Ratu Pantai Selatan untuk bahasa Indonesia ini. Yang ku tahu, siapapun kalian yang terpilih untuk memimpin bangsa ini, yang ku tahu, yang ku mau, itu di Batam, Pasar Indo, woi Partai Solidaritas. Selama ini semuanya kalian anggota DPR mencincang-cincang, semua milik masyarakat. Semaunya, seharusnya, dan kemauanku, kalian partai yang mendukung masyarakat Indonesia khusus Pulau Batam itu tinjau Pasar Indo Batam. Udah banyak kali uang masyarakat pedagang kaki 5 diselewengkan. Oke lah ya.
kumohon kalian semua orang-orang muda yang ada di PSI, Partai Solidaritas Indonesia, berkunjung ke Batam. Aku mendukung membongkar habis keadaan Pasar Indo Batam. Cincang semua para koruptor. Hancurkan dengan perkataan kalian. Oke lah ya Partai Solidaritas, semangat. Kaisang Pengarap. Kalau orang Karo ditambah itu pengarap penta. Arti pengarap penta, harapan kita ya mudah-mudahan Kaisang Pengarap penta ini memang diharapkan untuk Indonesia ini makin jaya, maju, bersatu, damai, sejahtera. Semualah. Oke lah ya, salam. Hati-hati. Itu datang bawa pelor. Waduh. Hati-hati itu datang bawa pelor. Apa pelor? Mas Kaisang, bener gak nih berita yang saya dapat? Katanya Senin 25 September 2023 akan dilantik ya jadi Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Wah, keren. Semoga rencana-rencananya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupalah salam buat Bapak. Ya, semoga rakyatnya semakin sejahtera. Ya nggak? Ya nggak? Waduh. Selamat anaknya Pak Presiden jadi Ketua Umum Partai Mawar Merah. Ini luar biasa. Apa yang luar biasa? Kalkulus. Sebuah disiplin ilmu berbasis matematika yang sedang diterapkan dalam ilmu politik. Kalkulus adalah sebuah mode perhitungan yang didasarkan pada sebuah model yang berubah-ubah. Kurang lebih seperti itulah. Dan secara politik, keluarga dari Pak Presiden adalah model yang berubah-ubah. Susah dibaca, bahkan nggak bisa ditebak. Bayangkan, Mas Wali, kakak dari ketum baru Partai Mawar Merah, bajunya masih Partai Banteng, tapi hari-harinya bertemu dengan relawan yang akan mendukung calon presiden bukan dari partainya. Ini kan bingung. Dan hari ini dengan diangkatnya anak presiden jadi Ketua Umum Partai Mawar Merah, ini bukan sesuatu yang sudah selesai. Apa yang kita sebut tadi, political calculus. Ini belum selesai, akan masih ada banyak perubahan yang bisa terjadi sampai 2024. Untuk Partai Banteng, bersiaplah untuk selalu bingung menghadapi political calculus. Ini sangat rumit tapi sebenarnya sangat mudah ditebak. Berubahnya peta politik, berubahnya kalkulasi, dan ada strategi baru yang sedang disiapkan. Kita harus paham tentang kalkulus untuk kemudian kita bisa paham apa saja yang nanti akan berubah. Jika tidak ada waktu yang cukup untuk mempelajari apa itu political calculus, maka kita fokus kepada kalkulus. Apa sebenarnya kalkulus? Definisi paling sederhana, kalkulus adalah akal bulus. Jadi siapa yang paling banyak akal bulusnya, maka dia akan cukup pandai memanfaatkan situasi politikal yang semakin membingungkan. Sekali lagi, hidup akal bulus. Pada heran ngeliat Kaisang langsung jadi ketua umum. Lu sih kelamaan ngeliat partai yang berpuluh-puluh tahun ketua umumnya nggak ganti-ganti. Padahal di namanya ada kata demokrasi. Mendingan kayak gitu kan, simple, sat sweet, menang jadi. Orang P-nya bukan partai, paguyuban. Aduh, tapi emang enak banget sih kalau punya bapak berhasil tuh. Karir anak berjalan mulus. Sejauh ini sih yang paling instan. Ngapain lu capek-capek ngebangun partai dari awal. Orang gak punya siapa-siapa. Aduh, semoga ini jadi penyemangat buat lu nih. Berharap suatu hari ada perusahaan yang nerima lu tanpa lu punya pengalaman langsung jadi dirut. Ntar juga ujung-ujungnya cuman buat endorsement doang. Semua keputusan tetap di tangan ketua pembina di belakang layar. Tapi keren sih, keren. Anaknya jadi ketum, bapaknya masih petugas partai. Buset. Oke guys ya, untuk suara-suara dengki dan iri hati di luar sana guys ya, terkait dengan Kaisang yang sudah resmi jadi Ketua Umum PSI ya, untuk kalian ya, jika kalian juga menginginkan ingin seperti di posisi Kaisang ya, bikinlah partai.
Sesimpel itu. Buatlah partai sendiri untuk kalian ya, dan kalian yang jadi ketua umumnya. Politisi karbitan. 22 jam yang lalu, politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban menyebut dua anak presiden Jokowi tidak punya karir politik hingga sampai menempati posisi politik seperti wali kota dan ketua partai dalam sebuah talk show televisi. Jika menganalisis pernyataan Pandana Baban, bisa diartikan bahwa Gibran dan Kaisang terkesan dipaksakan dan karbitan untuk dunia politik. Dan jika Panda berbicara masalah ini, maka bisa juga dipastikan ada keretakan parah di internal PDI Perjuangan terkait kekuasaan Megawati dan perlawanan Jokowi. Ada pemaksaan anak-anaknya ini yang akan memperjuangkan mimpi dia untuk meneruskan dia punya karier politiknya. Artinya saya melihat terus terang aja semua itu pakai proses. Tidak ada yang apa, dan juga Jokowi juga mesti menyadari bahwa waktu wali kota Solo dan kemudian menantunya Medan itu betul-betul mendapat keistimewaan. Kenapa? Dua anak ini nggak punya karier politik sebelumnya. Beda dengan Jokowi, dia dulu di Kadin. Jadi partai PD Perjuangan sudah excuse terhadap itu gitu loh. Terhadap anak dan menantunya? Iya, anak dua ini dan menantunya. Jadi perlu juga kita ingatkan kepada Jokowi untuk dia juga tidak membuat satu kesalahan-kesalahan di waktu yang lama. Bagaimana ini butuh proses, butuh waktu. Megawati sendiri dulu ketua DPC Jakarta Pusat. Ketua DPC dalam karier politik dia gitu loh. Tidak ada main dikarbit-karbit begini. Kaisang jadi ketum PSI, apa implikasinya terhadap Pilpres 2024 dan politik Indonesia ke depan? Nah, gue punya 4 poin analisa tentang jadinya Kaisang sebagai ketum PSI ya. Nomor 1, pertama-tama gue kecewa banget dengan cara PSI menjadikan Kaisang sebagai ketua umum. Karena ini tentang kapabilitas bro. Kaisang tuh belum memiliki rekam jejak di dalam politik, bahkan di pemerintahan juga belum pernah. Dan juga baru bergabung di PSI, kok malah dijadikan ketua umum gitu loh. Ini kan tandanya adalah buruknya kaderisasi dan standarisasi PSI dalam memilih pemimpin partainya. Nomor 2, kalau PSI nganggap ini adalah sebagai cara untuk menaikkan elektabilitas ya menurut gue belum pasti juga. Publik pasti kecewa, PSI yang mewakili anak muda, semangat pembaharuan, jadinya sangat pragmatis dengan menjadikan anak presiden sebagai ketua umum untuk menaikkan elektabilitasnya PSI. Dan juga untuk ada embel-embel Jokowi di setiap kampanyenya PSI nanti. Nomor 3, menurut gue ini adalah indikasi pembelotan Jokowi terhadap Megawati. Cara yang sama selalu dipakai Jokowi, yaitu memukul tanpa menggunakan tangannya sendiri dalam berpolitik. Nah, dengan cara melalui Kaisang, Jokowi ingin menunjukkan bahwa Jokowi bisa memiliki kontrol terhadap aksi politisnya. Dan ini bisa juga dilihat sebagai bekalnya Jokowi nanti ketika Jokowi sudah pensiun jadi presiden, Jokowi tetap memiliki kontrol terhadap politik di Indonesia melalui kepemimpinan Kaisang di PSI. Nomor 4, dalam skala 1-10, sinyal dukungan Kaisang ke Prabowo sudah dipastikan 10 nih. Karena dari kemarin-kemarin juga PSI semakin kuat condongnya untuk mendukung Prabowo. Pertanyaannya, apakah ini jawaban Jokowi terhadap siapa yang akan didukungnya pada Pilpres 2024? Kalau menurut gue, setidak-tidaknya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tetap bisa bermain di dua kaki nih, makin kuat, antara di Ganjar atau Prabowo. Karena siapapun yang menang juga tetap menguntungkan Jokowi gitu. Oke guys ya, setelah mendengarkan komentar baik positif maupun negatif dari para tokoh-tokoh ataupun netizen ya terkait dengan Kaisang yang saat ini sudah terpilih menjadi ketua umum PSI ya, saya pribadi menanggapi seperti ini ya. Kaisang ini kan sudah berkeluarga dan dia sudah dewasa guys ya. Jadi dia punya jalannya tersendiri ya. Dia punya kemandiriannya tersendiri ya. Lalu kemudian jangan apa-apa kita menyatakan bahwa itu adalah strategi Jokowi, itu adalah akal bulus Jokowi, itu adalah permainan Jokowi ya. Apakah kalian bisa membuktikan argumentasi atau narasi kalian itu ya? Bagaimana jika ya
Kaisang ini terpilih menjadi ketua umum PSI atas keinginan dan keputusannya sendiri, ya, tanpa harus diatur atau digerakkan oleh ayahnya, ya. Jadi ketika mengungkapkan pendapat-pendapat seperti itu, alangkah bagusnya jika kalian sudah mendapatkan informasi A1 bahwa Pak Jokowi lah yang menyuruh Kaisang untuk menjadi ketua umum PSI, ya. Ini kan mungkin, ya ini kan bisa jadi langkah pribadi atau keinginan dari Kaisang, ya, untuk menentukan jalan politiknya dia, untuk menentukan masa depannya dia, ya. Dia kan sudah berkeluarga, sudah dewasa. Jadi segala sesuatu atau apa-apa itu jangan salahkan presiden, ya. Kita menghormati itu sebagai hak politik mereka, guys, ya. Ya, semoga dengan permasalahan atau peristiwa seperti ini bisa memberikan warna baru, ya, atau pendidikan politik yang baru bagi kita masyarakat Indonesia, ya, untuk bisa menerima dan mempelajari bahwa politik itu memang kompleks dan banyak sekali hal-hal yang mungkin mengejutkan kita, tetapi mau tidak mau kita harus bisa menerima dan menghargai itu, guys. Oke, akhir kata selamat ya buat Kaisang yang sudah terpilih menjadi ketua umum PSI, ya. Diharapkan semoga karirnya lancar, sukses, bisa menahkodai, memimpin partai anak muda ini ke jalan yang lebih sukses lagi. Abaikan saja suara-suara miring, suara-suara negatif di luar sana, ya. Kita dukung hal-hal positif, hal-hal yang baik untuk membangun bangsa dan negara. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.